Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soal TKA resmi dari Pusmendik ya. Jadi triknya kalau ada soal semacam ini, maka perhatikan dulu arah jawabannya itu kemana. Kalau arah jawabannya ke pecahan, maka soal ini kita usahakan bawa ke pecahan supaya mudah di dalam kita mengoperasikan ya. Ini ada 120% ya. Persen itu berarti kan per 100. Berarti kita tulis 120 per 100. Oke, dikurang, ini kan bilangan bulat ya. Berarti dia ada pembilangnya, penyebutnya yaitu 1. Begitu juga dengan 2, dia ada penyebutnya yaitu 1. Dikali 0,75. Berarti 75 per 100. Karena 2 angka di belakang koma, tambah 2/3. Baik, sekarang kita lihat mana yang bisa kita operasikan terlebih dahulu. Oh, ini ada perkalian, maka bisa kita operasikan ya. Kita tulis yang lain dulu, 120 per 100, kita turunkan, dikurang 3/1, ditambah, ini 2 dikali 75, 1 dikali 100. Hasilnya berapa? 2 kali 75 itu 150 ya. Kita perkan 1 dikali 100, 100. Oke. 2/3-nya kita turunkan. Nah, sekarang coba dilihat mana yang bisa kita kecilkan. Oh, ada ini 120 dengan 100 sama-sama dibagi 10. 150 dengan 100 sama-sama dibagi 10. Oke, kita tulis lagi ke bawahnya. 12 per 10 dikurang 3/1 ditambah 15 per 10 ditambah 2/3. Nah, ini sudah bisa kita operasikan ini, ya kan? Sudah kecil bentuknya. Langkah selanjutnya yaitu kita cari KPK. KPK dari 3 dan 10, ya. Kita buat di sini. Kita lanjut ke sini ya. Oke. Nah, kita buat penyebutnya adalah 30, yaitu KPK dari 3 dan 10. Oke, ini kita lihat 10 supaya dia menjadi 30, maka dikalikan berapa? Kali 3. Oke, karena di bawah penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan 3. Ya, 12 kali 3 itu sama dengan 36. Kurang. Oke. 1 supaya jadi 30, maka dikalikan berapa? Kalikan 30. Maka di atas pun mesti kita kalikan 30. Ya. Berapa 3 kali 30? 90. Tambah. Oke. Ini 10. 10 supaya jadi 30, berarti dikalikan 3. Maka di atas pun mesti kita kalikan 3. Berapa 15 kali 3? 45. Tambah. Oke. Ini 3, 2/3. 3 dikalikan berapa? Sehingga menjadi 30. Dikalikan 10. Atas juga mesti dikalikan 10. 2 kali 10 hasilnya 20. Baik. Sekarang kita akan mengoperasikannya. Ya. 36 dikurang 90. Berapa hasilnya? Negatif 54. Negatif 54 ditambah 45. Hasilnya negatif 9. Ya, negatif 9 ditambah 20 hasilnya 11. Maka hasilnya yaitu 11/30. Jawabannya yang benar adalah A. Bisa dipahami ya? Kita lanjut soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko ABC memberikan diskon 10%. Oh, 10% diskonnya. Kita tulis aja ya, jangan berlama-lama. Tulis terus catatannya ya, nanti jangan diulang-ulang lagi. Oke.
Berapa diskonnya? Oh, 10% diskonnya ya, diskon 10%. Untuk semua jenis buku. Diketahui buku X adalah 1/2 dari harga buku Y. Oh, buku X harga, kita singkat aja ya, BX, berarti buku X harganya 1/2 dari itu adalah bahasa matematika ya. Bahasa matematika dari itu adalah kali. Oke. Harga buku X setengah dari harga buku Y. Buku Y kita singkat BY. Kan kita belum tahu ya kan, baru segini kita baca. Kita lanjut lagi. Dan harga buku Z, oh buku Z ada lagi nih buku Z. BZ kita singkat. Oke, sama dengan berapa sih harga buku Z? 0,5 kali harga buku Y. Oh, 0,5, 0,75. 0,75 dikali buku Y. Sama-sama dikali buku Y ya. Penasaran kita nih, berapa sih harga buku Y ini? Apabila harga buku Y 24.000. Oh, harga buku Y 24.000. 1/2 kali 24.000. Kita udah tahu harga buku Y. Ini juga begitu. 75/100 kali buku Y-nya berapa? 24.000. Ini 75/100 kita rubah supaya mudah kita operasikan ya. Oke, kita cari terus nih. Harga buku X-nya berapa, harga buku Z-nya berapa. Ini kan bisa langsung dibagikannya ke sini. Berapa 24 dibagi 2? 12 dikali 1, 12.000. Nah, kita sudah dapat harga buku X. Nah, buku Y-nya berapa? 24.000 bagi 100. Nih kan kita bisa kecilkan dengan sama-sama dibagi 100 ya kan. 100 bagi 100 1, 24 bagi 100 200, 24.000 bagi 100 240. Nah, setelah dibagikan hasilnya kemudian dikalikan dengan 75. 240 dibagi 1 240. 240 dikali 75 berapa? 18.000. Oke, kita sudah dapatkan harga buku X dan harga buku Z. Nah, kita lanjut nih lagi. Apabila harga, mana tadi ya? Harga buku X tambah Z setelah dikenakan diskon. Berarti kita harus jumlahkan dulu ini. Nah, kita tulis BX ditambah BZ sama dengan 18.000 tambah 12.000 berapa? 30.000. Sekarang bukan ini ya jawabannya, jangan sampai sini nanti sudah ini jawabannya. Tidak ya, karena masih ada yang ditanyakan itu setelah dikenakan diskon ya. Diskonnya 10%, kita sudah tulis catatan tadi ya. Diskon 10%. Berarti kita wajib membayar hanya 90% ya kan, dari 100% kan, karena sudah diskon 10% ya kan. Apa maksudnya 90%? Yaitu 90/100 dikali harga X tambah Z tadi berapa? 30.000. Oke, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. 300 bagi 1, 300. 300 dikali 90, 27.000. Nah, ini dia hasilnya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Begitu cara jawabnya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah. Oh, 9 wadah yang masing-masing berisi 43/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol ya. Botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah. Setengah ini berarti 1/2 ya. Botol besar. Oke. Sekarang dikasih pernyataan, disuruh tentukan sama kita benar atau salah pernyataan itu. Pernyataan yang pertama,
pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42 3/4 liter susu kedelai. Benar atau salah? Nah, kita lihat ini informasi data. Sebenarnya informasi sudah ada, cuma bahasanya berbeda. Kita akan samakan bahasa dengan di dalam tabel ini. Apakah sama atau tidak ya? 9 wadah ya. Susu kedelai ada 9 wadah yang masing-masing berisi 4 3/4 liter. Berarti ini kan berarti total semua susu yang diproduksi pada hari itu ya. Kita buat totalnya berarti 9 dikali 4 3/4 liter susu ya. Kita kalikan sekarang ini supaya mudah, kita rombak ke pecahan biasa. 4 kali 4 16. Ini penyebutnya tetap ya. 4 kali 4 16 ditambah 3 9 19. Oke, sama dengan berapa? 9 kali 19 berapa? 171/4. Nah, kalau kita rubah ke pecahan campuran, ya, kita rubah ke pecahan campuran, itu sama dengan, ini tetap 4 penyebutnya, ya, 17 dibagi 4 berapa? 4 ya, sisanya 1. Dan sekarang udah jadi 11 nih. Kita saduin satu ini dengan satu ini, udah jadi 11. 11 dibagi 4 berapa? 2 ya. 2 kan 8, sisanya 3. Berarti 42 3/4. Sama dong bahasanya dengan ini. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Oke, sekarang kita cek yang pernyataan kedua. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/4. Oke, coba kita cek ya. Ini ada informasinya 47 botol besar diisi sama banyak ke dalam 17 botol kecil. Oke, berarti seluruh hasil produksi itu akan dituangkan ke dalam 47 botol besar ya, ditambah berapa? 17 botol kecil dikali setengah botol besar ya, yang nanti hasilnya adalah semuanya keseluruhannya adalah 171/4. Oke, sekarang kita rubah dulu. Ini 47/1 ditambah, ini kan bisa langsung dikalikan ya, ini kan 17 kali 1 17, 1 kali 2, ini kan ada penyebut 1 ya kan. 1 kali 2 berarti 17/2 sama dengan 171/4. Oke. Nah, sekarang kita samakan penyebut ya. Ini ada 4, ada 2. Berarti penyebutnya kita bisa ambil KPK-nya 4 ya. Ini 1 dikali berapa supaya menjadi 4? Berarti kali 4. Di atas pun harus dikali 4 ya kan. 4 kali 47 188 kan. Kemudian ditambah ini 2 ke 4 ya, dikali berapa? Dikali 2. Berarti atasnya juga harus dikali 2. 17 kali 2 kan 34 kan, sama dengan ini 4 biar jadi 4 kali 1, atasnya juga dikali 1. Oke, 171 berarti ber 4. Oke. Nah, berapa? 188 ditambah 2 ditambah 34 hasilnya adalah 222 ya, per 4. Oke, sama dengan 171/4. Oke. Ini kan bisa dibagi 4 bagi 4 1 4 4 1 ya. Berarti 171/222. Nah, ini adalah harga botol besarnya ya, setiap botol besarnya. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan, maka dia menjadi sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 3 ya. 171 bagi 3 hasilnya 57. Oke. 222 bagi 3 hasilnya 74. Oh, ternyata sama. Berarti ini jawabannya benar. Ya. Oke, begitu cara carinya. Nah, sekarang kita cari yang pernyataan ketiga. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah
969 per 74 ya. Botol kecil kan berapa tadi? Botol kecil kan 17 ya. 17 dikali 1/2 tadi kan, 1/2 botol besar dikali berapa botol besar semuanya yang sudah kita cari tadi, yaitu ini kan, ini dia. Nah, 57 per 74. Oke. Nah, coba kita kalikan. Ini per 1 ya. 17 kali 1 kali 57. Hasilnya 969. Ya kan? Oke, per 74 katanya di sini. Ternyata di sini 1 kali 22, 2 kali 74 hasilnya 148. Maka beda ini dengan ini. Nah, maka hasilnya adalah, pernyataannya adalah salah. Mana bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor E. Sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mae bermain, Mae melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan si Mae. Nah, ini hasil lemparannya. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah sisi berlawanan. Caranya yaitu, pertama, kita tentukan dulu minimum muncul, ditambah maksimal muncul. Angka minimum muncul ketika kita melemparkan sebuah dadu adalah angka 1, ditambah angka 6. Kan tidak ada angka yang lain. Sama dengannya 7. Nah, disinilah kuncinya. Nah, kita tahu bahwa sisi dadu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada 7 karena sisi dadu 6 sisi. Nah, ketika kita jumlahkan angka yang muncul dengan angka yang berlawanan, itu hasilnya mesti 7. 7, 7, 7, 7, 7. Nah, bayangkan yang muncul angka 1. Biar hasilnya 7, pasti yang berlawanannya adalah 6. Kalau yang muncul angka 2, berarti sisi berlawanannya adalah 5. Kalau yang muncul angka 3, berarti sisi yang berlawanannya adalah 4. Kalau 4, berarti 3. Kalau 5, berarti 2. Kalau 6, berarti 1. Nah, perhatikan ke soal. Ini yang muncul angka berapa? Angka 4. Berarti sisi berlawanannya adalah, sudah dipastikan jawabannya adalah berapa? 3. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sebangku yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Otomatis ini jawabannya tidak hanya 1 yang benar ya. Barangkali ada 2, kebiasaan ada 2 yang benar, 1 yang salah. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. Apakah pernyataan ini benar? Kita cek ya. Katanya di sini ada 3 kg beras ya. Kemudian 2 bungkus gula pasir, kita langsung tuliskan di sini. 3 beras ya, beras sama dengan 3 kg. Kemudian 2 bungkus gula pasir. Gula pasir kita singkat aja ya. Ada 2 bungkus, berarti 2 dikali berapa beratnya? 5 hektogram ya, 5 hektogram. 5 hektogram. Oke. Kemudian ada lagi 5 bungkus mie instan. Mie instan ya, mie
ada 5 bungkus dikali beratnya berapa? 85 gram. 85 gram. Nah, karena pernyataan di sini itu mengarah ke gram ya, satuannya gram, maka semua ini kita jadikan ke gram ya. 3 kilogram itu berapa gram? Yang ini memang sudah gram ya, berarti nanti kita tinggal kalikan saja. 3 kilogram itu berapa gram, kemudian hektogram juga berapa gram, ini memang satuannya sudah gram ya. Coba kita buat tangga satuan ya, masih ingatkah kalian? Kilogram, hektogram, apalagi dekagram, gram, terus desigram, sentigram, miligram, ya kan? Oke, kalau 3 kilogram itu letaknya di sini ya. Ini cara cepatnya, 3 kilogram ya. Kalau turunkan dikali, kalau naik dibagi, gitu kan. Nah, ini cara cepatnya. Kilogram ke hektogram ke sini ya, berarti tinggal tambahkan 0, 1, 2, 3. Ternyata 3 kilogram itu adalah 3000 gram. Oke, sekarang yang hektogram ini. Nah, yang 5 hektogram. 5 hektogram itu letaknya di sini. Nah, tinggal tambahkan 0 sejauh gramnya ya. Berarti 500 gram ya, 500 gram. Oke. Kemudian ini jangan lupa nanti dikalikan 2 ya, kalikan 2 ya, nanti kita kalikan. Ini juga berarti kita kalikan 85. Oke. Sekarang kita buat sama dengan sekali lagi ya. Ini 3000, kita tulis 3000. Kemudian kita buat juga satuannya. 2 kali 500 itu adalah 1000. Ya kan? 85 kali 5, 5 dikali 5 kan 25 ya. 5, 2 disimpan, 5 kali 8 kan 40, sisa 2, 42. Oke, kita ini harus jumlahkan ya, supaya kita tahu totalnya. Benarkah segini? Oke, kita jumlahkan. Oke, 0 ditambah 0. Oh, ini letaknya salah ya. Kita buat letaknya yang benar dulu. Oke, di sini 5, sini 2, di sini 4. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. 0 tambah 0 tambah 5, 5. Kemudian ini 2, ini 4, ini 4. Oh, ternyata sama ya. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Katanya berat mie instan dalam paket tersebut adalah 0,5 kg. Sedangkan kita sudah tahu tadi berat mie instan adalah 425 gram. Nah, supaya kita tahu bahasanya, supaya mudah kita ukur kilogram ini kita jadikan ke gram ya. 0,5 kilogram. Kan letaknya di sini ya. Nah, di sini letaknya 0,5 kilogram. Berapakah gramnya? Nah, kita kan tinggal kalikan 0,5 kali berapa 0? 1, 2, 3 kan? Karena kan 1000. Nah, kalau dikali 1000, ini komanya tinggal digeser. Berapa kali digeser? 3 kali, ya kan? Oke, 3 kali digeser. Kita geser 1, 2, 3. Oh, ternyata dia adalah 500 gram. Ya kan? Oke, 0,5 kilogram itu sama dengan berapa? 500 gram. Nah, apakah benar pernyataan ini? Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 kilogram. 425 gram ya, dengan 500 gram. Oke, kalau dibilang lebih dari berarti tandanya seperti ini kan? Ya. Apakah benar 425 lebih dari 500? Salah, yang benar adalah kurang ya. Berarti pernyataan ini salah. Ya kan? Oke, sekarang kita coba pernyataan yang ketiga. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan.
ya. Satu kemasan gula pasir. Gula pasir tadi berapa? Gula pasir kan isinya 1000 gram. Berarti kalau satu kemasannya, ini kan 2 kemasan 1000 gram, ya kan? Karena ini kan kali 2 tadi. Kalau satu kemasan berarti 500. Katanya 500 satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Ya, berarti lebih berat. Katanya ini lebih besar juga ya kan? Dari mie instan. 400 mie instan tadi berapa? 25 gram, ya kan? Oke, apakah benar 500 gram itu lebih berat dari 425? Benar, 500 lebih besar dari 425. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Bagaimana? Mudah dipahami? Oke, cukup sekian di video ini. Kita next ke video berikutnya. Sebuah bak berbentuk kubus memiliki volume sebesar 9 meter kubik. Bak tersebut akan diubah menjadi sebuah balok dengan panjangnya 2 kali dari ukuran bak sebelumnya. Lebarnya setengah dari ukuran bak sebelumnya dan tingginya sama dengan ukuran bak sebelumnya. Yang ditanyakan volume dari bak yang baru adalah. Oke, kita tuliskan dulu yang sudah diketahui. Di sini sudah diketahui adalah volume lama ya. Volume lama katanya 9 meter kubik. Kita tulis volume lama. Sama dengan rumus volume kan panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Ini lebarnya L kecil ya. Berapa? 9 meter kubik. Oke, volume bak baru adalah katanya sudah dirubah menjadi panjangnya 2 kali bak sebelumnya. Berarti kan 2P. Ya, dikali lebarnya ada dirubah ada berapa? Setengah katanya. Setengah dari lebar. Oke, sebelumnya. Terus tingginya ada dirubah. Tinggi katanya sama, masih sama seperti bak sebelumnya. Oke, ini volume baru ya. Kemudian kita bisa operasikan ini kan, ini ada 2, ini ada 2. Berarti 2, ini bisa sama dibagi 2 kan? 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian ini dicoret ya. 2 dibagi 2 juga hasilnya 1. Oke. Ini kan tinggal 1P, 1L, ya kan? Kalau 1 dalam matematika itu tidak ditulis. Panjang kali lebar kali tinggi. Oh, volume baru panjang kali lebar kali tinggi. Sama dong dengan volume lama. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sama, volumenya tidak berubah, masih sama seperti semula. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Bayu dan keluarganya tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui jarak Yogyakarta ke Semarang itu 140 km dan kecepatan rata-rata mobil Pak Bayu 80 km per jam. Pak Bayu dan keluarga berangkat dari rumah pukul 6. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit untuk membeli oleh-oleh, pukul berapakah Pak Bayu dan keluarga tiba di Semarang? Ini yang ditanyakan adalah pukul berapa? Pukul berapa? Berarti kan kita harus memakai rumus W ya, waktu. Masih ingat kan rumus dari J K W Jokowo? Jokowo ya, jangan Jokowi, Jokowo. Oke, kalau ditanya J, jarak, J itu adalah jarak, berarti jarak sama dengan ini, kecepatan dikali waktu. Dan kalau ditanya kecepatan yang ini, berarti jarak bagi waktu.
Jarak bagi waktu. Kalau ditanya waktu, berarti jarak bagi kecepatan. Nah, ini yang kita pakai sekarang, ya. Jarak bagi kecepatan. Nah, kita pakai sekarang. Di sini W sama dengan J per K. Kita tahu di sini informasi dari soal J-nya itu adalah jarak 140 km. Jarak sama dengan 140 km per kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, kita operasikan sekarang. Kilometer ada di atas, ada di bawah, itu bisa kita coret ya. Tinggal jam kan. 140 bagi 10, 140 bagi 10, 14. 80 bagi 8, 4. Kemudian 4 ini juga bisa sama-sama dibagi 2, ya kan? 14 bagi 2, 7 per 8 bagi 2, 4. Ternyata hasilnya 7 per 4 jam. Kan tinggal jam nih kan. Oke. Nah, ini kan berarti mereka membutuhkan waktu 7 per 4 jam, ya kan? Namun 7 per 4 jam ini kita akan menambahkan 15 menit. Kenapa? Karena tadi mereka berhenti lagi 15 menit. Otomatis kan waktunya bertambah lagi kan? Nah, untuk mudah kita tambahkan berapa menitnya ke sini. Yang jam ini kita jadikan menit ya, dengan cara kita kalikan 7 per 4 jam. Kita kalikan dalam menit berarti 60 menit. Ya kan? Ini kan bisa sama-sama dibagi. Ya kan? 60 bagi 4 itu berapa? 15, ya kan? 15 dikali 7, 105 menit. Nah, baru mudah kita tambahkan dengan 15 menit, ya kan? Tambah 15 menit. Oke, ini juga menit ya, sama-sama. Karena kan penjumlahan, pengurangan itu harus sejenis, baru bisa kita operasikan, kan? 5 ditambah 5 itu 10, sisa di sini. Kita simpan 1, 2, 1. Berarti 120 menit. Mereka membutuhkan waktu untuk sampai ya, tiba di Semarang. Mereka berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6 mereka berangkat. Mereka membutuhkan waktu 120 menit. 120 menit itu berapa jam? 1 jam kan 60 menit. Ya kan? 2 jam 120 menit. Nah, berarti 6, 7, 8. Berarti mereka sampainya adalah jam 8. Begitu cara jawabnya. Atau langsung dicari boleh juga. Ini kan 120 menit, ya kan? 120 menit itu bagi 60. Kenapa 60? Karena 1 jam itu 60 menit. 120 bagi 60 kan 2. Ya kan? 2 dikali 60, 120. Nah, 2 jam. Tadi mereka berangkat jam 6.00. Tambah 2 jam. Ya kan? Ditambah 0.080. Berarti mereka sampainya jam 8. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Lala berulang tahun setiap tanggal 14 Juni. Dia akan berusia 13 tahun pada bulan Juni tahun ini. Sekarang tanggal 30 April. Ya. Pernyataan yang benar pada tabel ini adalah, ini pernyataannya ya. Ini soalnya langsung saya screenshot di laman resmi ya. Jadi soalnya ini resmi.
Lala harus menunggu 45 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya. Cara carinya, pertama kita lihat dulu sekarang tanggalnya tanggal berapa di soal ini. Oh, tanggal 30 April. Ya, 30 April. Nah, setelah April, kan ini mendatang ya, 45 hari lagi. Setelah April itu bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei, ya kan? Bulan Mei itu ada 31 hari, ya. Kemudian setelah bulan Mei, kan bulan Juni, ya kan? Ulang tahun dia itu sampai tanggal 14 Juni. Berarti di sini 14 Juni. Nah, oke. Sekarang kan 30 April. 30 April kan nggak ada lagi hitungan karena memang sudah di tanggal 30, ya kan? Oke, ini sudah habis tanggalnya karena sekarang, ya kan? Oke, untuk kedepannya dia membutuhkan berapa hari lagi untuk ulang tahunnya? Kita jumlahkan harinya. 1 ditambah 4, 5, 3 ditambah 1, 4. Berarti 45 hari lagi dia akan ulang tahunnya, ya kan? Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Coba pernyataan yang kedua. Lala harus menunggu 6 minggu dan 3 hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya. 6 minggu. Minggu kan 7 hari ya. Berarti 45 ini, 45 kita bagikan dengan 7. Gitu ya. 45 dibagi 7 berapa? Kalau nggak ada yang pas, yang mendekati. Berarti 6 kan? Nah, 6. 6 dikali 7 itu 42. Ya kan? Sisanya 3 kan? Oke. Berarti benar 6 hari minggu, 6 minggu, 3 hari. Benar kan? Lala harus menunggu 6 minggu, 3 hari. Nah, 6 minggu sisanya 3 hari. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Kebiasaan kalau sudah benar, yang ketiganya itu salah kebiasaan ya. Namun kita cek dulu. Lala harus menunggu 2 bulan untuk merayakan ulang tahunnya. Kan kita udah tahu tadi. Dia harus menunggu ulang tahunnya itu selama 6 minggu 3 hari. Bukan 2 bulan lagi. Berarti pernyataan ini salah. Gimana, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ibu pergi ke pasar membeli 3 kg buah. Di dalam keranjang belanjaan ibu terdapat 2 buah alpukat mentega dengan berat 1,2 kg. Ini 2 buah ya. Dan sisanya adalah 7 mangga kueni. Berarti ada 2 macam buah. Ada buah alpukat yang mana 2 buahnya digabung beratnya 1,25 kg. Dan sisanya itu buah mangga kueni. Ya, yang ditanyakan berat 1 buah mangga kueni itu berapa, kan? Berarti saya tulis dulu 3 kg kita kurangkan dulu dengan 1,25 berat si alpukat mentega, kan? Kita mau lihat sisa beratnya itu berapa. Oke, ini kan pengurangan bilangan desimal ya. Kita tulis dulu di sini. Ingat, pengurangan bilangan desimal itu komanya harus sejajar ya. Ini 3 kan nggak ada koma, kita boleh kasih bantuan dengan menambahkan 00 ya. Kemudian berarti komanya di sini, harus di sini yang di bawah. Berarti ini dulu kan 2, 5, kemudian 1. Ya kan, sudah sejajar komanya, baru dikurangkan. Oke, ini 0 kurang 5 seperti biasa, kita pinjam 1 jadi 10, 10 kurang 5 itu 5, ini kita pinjam tadi 1 jadi sisanya 9. 9 kurang 2 itu adalah 7. Ya, ini sisanya 2 ya, 2 kurang 1 1,75. Jadi inilah berat seluruh mangga kueni. Ya, ada berapa tadi? Ada 7 buah, ya kan?
ada 7 buah mangga kue ini. Nah, yang ditanyakan bukan berat ketujuhnya, tapi berat satu mangganya, ya. Berarti kan ini 1,75 ini harus kita bagikan 7, ya. Berarti baru dapat kita satu mangga kue ini itu beratnya berapa, ya. Berarti kita bagikan dulu 7, ya, dibagi oleh 1,75, ya kan? Nah, ingat, ini kan juga bilangan berkoma. Kita bagikan yang pertama dulu, 7 dibagi 1 dibagikan 7, itu kan masih kecil yang di dalam ini kan. Berarti kita geser komanya, perhatikan naikkan 0, ya. Jadinya kan 17, ya kan? 17 dibagi 7, ya berapa? 2, ya. 2 dikali 7 itu adalah 14, ya kan? Sisanya 3 kan? Oke, kita turunkan si 5 ini. Nah, 35 bagi 7 berapa? 5. Nah, 5 kali 7 35, baru habis, ya kan? 0,25. Oh, berarti setiap mangga kue ini itu beratnya adalah 25. Gitu cara jawabnya. Ini dia yang benar. Oke. Gimana? Sudah paham kan? Untuk soal berikutnya, seorang petani memiliki tangki berisi air sebanyak 0,8 hektoliter. Air tersebut akan ditampung ke dalam bak penampungan yang nantinya akan digunakan untuk menyiram tanaman cabai. Bak penampung dapat menampung 20 liter air. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang A, air di dalam tangki tersebut adalah 80 liter, ya. Di soal 0,8 hektoliter. Apakah sama 0,8 hektoliter dengan 80 liter? Kita buktikan, ya. Kita bawa ke satuan tanggal satuan liter. Masih ingat? Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, 0,8 hektoliter itu letaknya di sini. Nah, kita ingin bawa ke liter, ya kan? Berarti taruh 0 sejauh liter. Nah, 0,8 karena nolnya ada 2 di depannya. Ingat, kalau maju berarti dikali, kalau mundur dibagi. Kalau naik dikali, kalau turun dibagi, sama. Ini saya tulisnya mendatar, ya. Kalau misalnya menurun berarti naik turun. Kalau mendatar begini berarti maju mundur, ya kan? Ini 0,8 majunya 2 kali. Berarti dikali berapa? 100. Kalau 100 berarti digeser komanya sebanyak 2 kali. Ini 1 di sini, ya. Ini komanya di belakang 8. Kita geser komanya 2 kali, ya. 1, 2. Berarti sekarang komanya di sini, ya. Jadinya berapa? 80. 0 ini kan sudah tidak ada nilai lagi, tidak usah ditulis karena komanya sudah maju, ya kan? 80 hasilnya. Berarti benar dong pernyataan yang A ini. Begitu. Nah, yang pernyataan B, petani dapat mengisi bak penampungan sebanyak 5 kali hingga tangki kosong. Ya, tadi kan sudah kita jadikan ke 80 liter, ya kan? 80 liter dibagi dengan bak penampungan dapat menampung 20 liter air. Dibagi dengan 20. Oke, ini bisa dibagi 80 bagi 10. 8, 20 bagi 10, 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali yang hanya bisa diisi oleh petani, bukan 5 kali. Berarti pernyataan ini salah. Oke, kita lihat yang C. Jika satu baris tanaman cabai membutuhkan 40 desiliter air, 10 baris tanaman cabai dapat membuat volume air
dalam tangki berkurang setengahnya. Kita cek benar apa salah ya. 40 desiliter ini kita jadikan ke liter. 40 desiliter kita jadikan berapa liter? Oke. Di mana letak 40 desiliter? Di sini ya. Oke, saya hapus ini dulu. Kita coba cari yang 40 ini ya. 40 desiliter. Mana desiliter ini ya? Nah, ini kan letaknya 40 desiliter. Ya kan? Oke. Kita ingin bawa ke liter. Ke sini. Ke sini. Nah, berarti dia kita tambahkan 1 kali 0 kan? Ya. Ini karena mundur berarti dibagi berapa? Karena mundurnya 1 kali berarti dibagi 10. Ya, ini 40. 40 kan belum ada koma kan? Kita geser komanya ke belakang sekali. Set di sini. Ya kan? Berarti jadinya 4. Ini kan belum ada koma di sini kan? Karena komanya di sini. Berarti hasilnya 4 liter. Begitu. Atau boleh juga dengan cara ini 40 bagi 10 tinggal coret 0. Tinggal 4 gitu kan. Nah, banyak caranya. Berarti ini untuk 1 baris berarti 4 liter. Kalau 10 baris, 10 baris. Ini kan untuk satu baris. Kalau 10 baris berarti adalah 10 kali 4. Ya, sama dengan 40 liter. 40 ini kan setengah dari 80, ya kan? Setengah dari 80 keseluruhan air tadi adalah 40. Berarti pernyataan ini adalah benar, ya. Oke, begitu cara jawabnya. Kita lanjut soal berikutnya. Guru menugaskan Denny untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai rusuk 1 cm. Di rumah Doni memiliki beberapa macam kotak satuan, beberapa macam kotak dengan berbagai ukuran. Di antara pilihan berikut, kotak mana sajakah yang harus dibawa oleh Doni? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini kan kotak mana saja yang harus dibawa oleh Doni yang nantinya volumenya itu harus 64 kubus satuan. Ya, berarti kan kita memakai rumus volume. Rumus volume apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini ketiga-tiganya kita cek apakah benar nanti volumenya itu adalah 64. Ya, kita cek yang poin pertama. Panjangnya 8, lebarnya 2, tingginya 4. Ya, 8 kali 2, 16. 16 kali 4 itu adalah 64. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Tinggal dicentang, ya kan? Kita cek yang kedua, ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjangnya berapa? 4, lebarnya 4, tingginya juga 4. Oke, 4 kali 4, 16, kali 4, 64. Berarti ini juga benar. Ya, pernyataan yang kedua juga benar. Yang ketiga, ya, kita cek yang ketiga, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4 kali 3 kali 5. Ya kan? 4 kali 3, 12. 12 kali 5, berapa? 60. Ya. Berarti 60. Pernyataan ini tidak sesuai dengan yang di soal. Ya. Berarti ini salah. Oke, begitu cara jawabnya. Kita lanjut soal berikutnya.
Nisa sedang mengunjungi kebun binatang. Dia ingin melihat kapibara yang letaknya di bagian timur kebun binatang. Setelah Nisa melewati gerbang kebun binatang, dia melihat papan petunjuk jalan sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya. Jarak kandang zebra adalah 6000 mm. Ya, kandang zebra di sini mana? Ini ya, ini kandang zebranya. Katanya di sini jaraknya 6000 mm, di sini 60 meter ya. Kita harus bawa dulu ke tangga satuan. Apakah sama 60 meter dengan 6000 mm? Yuk kita bawa dulu ke tangga satuan. Masih ingat tangga satuannya kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, cara mudah ingatnya, kalau hantu datang malam dengan cara mendap. Oke, sekarang 60 meter. Letaknya di mana? Di sini kan? 60 meter. Oke, kita akan bawa ke milimeter. Mana milimeter? Ke sini kan? Tambahkan 0 sejauh milimeter. Nah, ini dia kan. Oke, berarti kita akan mengalihkan sebanyak 3 kali, ya kan? Oke, berarti 60 kali 1000. Berapa? 60.000, ya kan? 60.000. Berarti di sini 6000. Salah pernyataannya. Yang benar adalah 60.000. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Jarak kandang kapibara dan kanguru adalah 1500 cm. 1500 cm. Mana kapibara? Ini ya, ini kapibara. Jarak kandang kapibara dan kanguru. Dan kanguru ini. Jarak di antara keduanya. Ini meter, ini meter. Berarti bisa dikurangkan kan? Ya, 50 dikurang 35. Bisa dikurangkan ini. 10 kurang 5, 5. Di sini sisa 4. Karena sudah kita pinjam 1. 4 kurang 3 adalah 1. 15 meter cuman, ya kan? 15 meter kita akan jadikan ke sentimeter. Ya, apakah benar 1500? 15 meter. Berarti di sini letaknya. Nah, kita akan jadikan ke sentimeter. Berarti tambahkan 0 sejauh meter. Ya, berarti 15 kali 100. Ya, berapa? 1500. Ya kan? Berarti pernyataan ini benar. Begitu cara jawabnya. Oke, kita lihat pernyataan yang C. Jika Nisa melihat jerapah, kemudian, tadi ditambah ya kan? Jika Nisa melihat jerapah, kemudian dia ingin melihat kanguru, maka Nisa harus berjalan sejauh 0,11 km. Mana jerapah? Ini jerapah ya, ini jerapah. Kemudian ini kanguru. Ya, jaraknya bisa ditambahkan karena bahasanya ini kemudian, ya kan? Kemudian ya, ini jaraknya pun ke sini, ini ke sini, arahnya berbeda ya. Ini berarti ditambahkan 75 ditambah kanguru 35. Ya, tambah 5 tambah 5 10, simpan 1, 7 8 9 10 11, berarti 110 meter, ya kan? Mana meter ini? 110 meter, ya kan? Kita akan bawa ke kilometer. Mana kilometer? Oh, berarti mundur ya. Tambahkan 0, 1, 2, 3, 0 yang harus ditambahkan, ya kan? Kalau 3 0 ditambahkan, berarti geser sebanyak 3 0, ya. Berarti ini 110, ya, 0 0 0. Geser 3 0. Ini kan belum ada koma ya. Geser 1, 2, 3. Berarti inilah hasilnya. Berapa? 0,1110. Karena di sini letak terakhir komanya, ya kan? Nah, berarti 0, begitu cara jawabnya. Oke, berarti pernyataan yang ini adalah 0,110 itu sama dengan 0,11 ya.
0, 1, 10. 0, 1, ini sebenarnya ada 0 di sini ya. Oke, berarti pernyataan ini adalah benar. Dio membantu ayah memotong batang rotan untuk dijadikan stik pewangi ruangan. Ayah mempunyai batang rotan dengan panjang 320 cm. Ayah ingin membuat stik pewangi ruangan sebanyak mungkin dengan panjang stik masing-masing 15 cm. Yang ditanyakan, sisa batang rotan yang tidak terpakai untuk membuat stik pewangi ruangan adalah sepanjang. Oke, pertama kita lihat dulu bahwa panjang seluruh rotan itu ada 320. Kemudian akan dibuat stik sebanyak mungkin dengan panjang masing-masingnya 15 cm. Berarti 320 dibagi 15 sama dengan 32 dibagi 15 hasilnya adalah 2. 2 dikali 15 adalah 30. Kemudian kurangkan. 2 dikurang 0 hasilnya 2. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Habis ya. 2 dibagi 15 tidak bisa, turunkan 0 1 lagi. 20 dibagi 15 1 ya. 1 dikali 15 adalah 15. Kemudian kurangkan. 0 dikurang 5, kita pinjam 1 di 2 dah jadi 10. Di sini sisanya 1. 10 kurang 5, 5. Ini 1 dikurang 1 habis 0 ya. Berarti inilah sisanya. Sudah habis kan? Tidak ada lagi angka di atas. Oke, 5 adalah sisa dari batang rotan yang tidak terpakai. Berarti jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, dan SD Mentari melakukan kegiatan olahraga di lapangan bola yang sama. Jadwal mereka melakukan kegiatan olahraga tidak sama, ya. Murid-murid SD Cerdas melakukan kegiatan olahraga setiap 2 minggu sekali. Murid-murid SD Pelita melakukan kegiatan olahraga setiap 3 minggu sekali. Murid-murid SD Mentari melakukan olahraga setiap 4 minggu sekali. Hari ini ketiga SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Setiap periode waktu berapakah murid ketiga SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? Baik, ini soalnya kelihatan panjang ya. Padahal soal ini sangat mudah dikerjakan, yaitu dengan mencari KPK-nya. KPK dari mana? Dari 2, 3, dan 4. Ya. Oke, kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, dan seterusnya. Mana KPK-nya? KPK adalah kelipatan persekutuan. Arti sekutu adalah mereka ketemunya di angka yang sama. Berarti KPK-nya adalah 12 dan jawabannya adalah ini dia. Oke, mudah kan? Baik, kita lanjut soal berikutnya. Misal A sama dengan 5 kurang 7 per 2 dan B sama dengan 3 per 4 kurang 1 per 2. Maka A dikurang B adalah A kurang 2B. Ini yang ditanyakan. A-nya sudah diketahui, 5 kurang 7 per 2 kurang 2, B-nya 3 per 4 kurang 1. Ini perkalian ya, 2 kali B. Berarti yang B ini kita masukkan ke dalam kurung. Nah, 3 per 4 kurang 1 per 2. Oke. Nah, ada tidak yang bisa kita sederhanakan atau bisa kita samakan penyebutnya? Ya, ini yang harus kita kerjakan dulu, yaitu yang di dalam kurung. Nah, coba kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 7 per 2 kurang 2 yang di dalam kurung ini, supaya mudah kita kalikan,
kita samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? 4 ya. Nah, kalau 4 ini dikali berapa supaya jadi 4? Dikali 1. Kalau 2 ini dikali 2. Kalau di atas dikali 2, maka kalau di bawah dikali 2, di atas pun mesti dikali 2. Ini dikali 1 karena di bawahnya dikali 1. Nah, 3 dikali 1 itu sama dengan 3. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 ini karena dikurang, 3 kurang 2 sama dengan 1. Stop kurung. Nah, ini juga bisa ya disamakan penyebutnya. Kalau dikalikan langsung juga bisa. 5 dikali 2, 10 kurang 7 per 2. Nah, tapi ini kan yang dasarnya seperti ini ya. Ini ada 1 di bawahnya. Maka kita samakan penyebutnya. 2. Bisa ya penyebutnya 2. Ini 1 supaya jadi 2 berarti dikali 2. 2 supaya jadi 2 dikali 1. Atasnya pun dikali 1. Ini atasnya dikali 2 karena di bawahnya dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10. 7 dikali 1 adalah 7. 10 kurang 7 sama dengan 3. Nah, kurang ya. Nah, tinggal yang ini kan, ini langsung aja kita tulis supaya tidak bingung. Ini kan dalam kurung artinya kali. Ya, kali 1 per 4. Dan ingat, setiap bilangan bulat begini, di bawahnya itu ada penyebut 1. Ya, kalau ini kan sudah mudah. 3 per 2 kurang 2 dikali 1, 2. 1 dikali 4, 4. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Kalau kalian mau samakan penyebut, boleh juga seperti cara di atas. Tapi kan cara mudahnya 3 per 2 kurang, ini kan bisa disederhanakan. Berapa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ada sama nih penyebutnya ya kan. 3 dikurang 1, 2. Penyebutnya tetap. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ketemu jawabannya. Berapa jawabannya? 1. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Desti mendapatkan hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian. Seperti yang terlihat pada gambar. Ya, ini gambarnya. Beberapa potong kue berwarna coklat dan beberapa potong kue lainnya berwarna kuning. Berapa bagiankah kue yang berwarna coklat dari keseluruhan kue? Perhatikan yang warna coklat ya. Warna coklat ada berapa bagian? 1, 2. Ada 2 ya. Ada 2 bagian warna coklat. Dari berapa bagian? Coba kita tuliskan ada berapa bagian semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8 bagian semua kue. Yang warna coklat ada 2. Berarti 2 dari 8 bagian. Ini sudah pernah Ibu bahas di video dasar pecahan ya. Kalian boleh cek di daftar putar di akun ini. Atau bisa juga ke YouTube Ibu ya, namanya Ruang Edukasi Afiah ya. Di sana Ibu sudah upload beberapa video tentang belajar dasar ya, itu penting sekali jadi kalian tahu dasar-dasarnya. Nah, ini sudah dapat 2 per 8. Oke, ini kan bisa kita sederhanakan ya, sama-sama angkanya pembilang dan penyebutnya dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Nah, kita lanjut. Pak Boni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Berapakah keliling bidang tanah Pak Doni? Kalau ditanya keliling, itu kalian harus menghitung pinggirannya ini semua. Ya, Ibu taruh ini pointer biar nampak. Ini kalian harus hitung panjangnya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, semua kelilingnya ini. Itu yang dinamakan dengan keliling ya. Berarti kita harus melihat
berapa ukurannya berdasarkan yang sudah diketahui ini. Ya, coba kita bahas ini ya. Ini ada 14, ada 6, ada 8. Kalau ada garis 2 seperti ini, berarti ini panjangnya sama. Ya, 8 berarti dia sama dengan garis 2 ini. Ini juga 8 berarti. Nah, kan? Ini ada garis 1, ini garis 1. Garis 1 ini diketahui 6, berarti di sini juga 6. Kan? Di sini kan nggak diketahui nih ya, ini nggak diketahui. Kita tahunya dari mana? Dari atas ini. Karena ini kan berhadapan, ini sama panjang, ya kan? Ini ke sini, ini adalah 8. Ini ke sini semua adalah 14, ya kan? 14 ditambah 8 berapa? Berarti panjangnya di sini 22 meter, ya. Ini juga satuannya meter. Ini juga meter, ya. Di sini berapa? Berdasarkan yang di sini, kan? 8 meter. Oke, mana yang belum diketahui? Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini yang belum, yang garis miring ini yang belum ya. Oke, garis miring ini kita siasati dengan memberikan garis di sini. Nah, kan? Berarti ini 6, di sini juga 6. Ini kan bentuknya persegi ya. Oke, 6, 6, 6 sama sisi. Nah, ini udah berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau berbicara dengan segitiga siku-siku, jika salah satu sisinya ini tidak diketahui, yaitu sisi miringnya atau sisi hipotenusanya, berarti kita memakai rumus Pitagoras, teorema Pitagoras. Masih ingat rumus teorema Pitagoras? Ini sisi depannya kita misalkan dengan A, ini B, ini C. Berarti yang tidak diketahui C-nya kan? Ya, kita carikan di sini. Kalau ditanya rumus teorema Pitagoras ya, kita ingat sebentar ya, teorema Pitagoras. Oke. Kalau ditanya sisi miringnya, sisi miring itu sama dengan C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau ditanya sisi depannya, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Ya, kalau ditanya sisi sampingnya B kuadrat berarti C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah C kuadratnya atau sisi miringnya, sisi hipotenusanya. Kita tuliskan di sini yang ditanyakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? 6 kuadrat ditambah B kuadratnya berapa? B kuadratnya adalah, bentar ya, kita hapus ini dulu. B kuadratnya adalah, ini kan dari sini ke sini itu 14, ya kan? Sedangkan segitiganya kan dimulai dari sini. Nah, ini berarti dikurang 6. 14 dikurang 6 berapa? B-nya adalah 8 meter, ya kan? Oke, kita tuliskan di sini 8 kuadrat. Oke, 6 kuadrat itu apa artinya? 6 dikali 6, 36. 8 kuadrat, 8 dikali 8, berapa? 8 kali 8 kan 64. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 100. Kan 36 tambah 64 kan 100, kan? Ini masih C kuadrat ini ya. Kita kan pengennya C, bukan C kuadrat. Berarti hilangkan kuadratnya, kita jadikan dalam bentuk akar, ya, akar 100. C sama dengan akar 100 itu berapa kali berapa dapat 100? 10, berarti akar dari 100 adalah 10. Kita dapatkan di sini, berarti di sini adalah 10, ya. Oke, sekarang kita hitung kelilingnya. Ya, kita mulai dari ini ya, dari 22 ini. Oke, kita mulai dari 22 ini. Kita tulis di sini 22 ditambah ini 8 tambah
tambah 8, kemudian tambah 10, kan? 10 tambah 10 tambah 6, 6-nya ada 2 kali ya. Tambah 6, tambah 6, tambah 8, tambah 8. 2 kali. Tambah 8, tambah 8. Oke, sudah habis semua ya. Oke, baik. Sama dengan 22 ditambah 8 kan 30. Tambah ini 40. Ya, ini 6, 12 tambah 40 berarti 52. Kan 88, 16. 52 tambah 16 berapa? 2, ini 8, ini 6. 68 ya. Berarti kelilingnya semua adalah 68. Kita lanjut. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, Perpustakaan DST Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid kelas 6. Jumlah peserta dari kelas A adalah 28 siswa. Dari kelas B, 36 siswa. Dari kelas C, 32 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan 3 buah buku bacaan. Jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Berarti pertanyaannya adalah berapa dus ya, yang ditanyakan dus bukunya berapa dibutuhkan untuk seluruh siswa. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung jumlah siswa. Ya, kita yang pertama dulu hitung jumlah siswa. Kelas A ada berapa siswa? Ada 28 siswa. Tulis 28 siswa. Kelas B ada 36 siswa. Kelas C 32 siswa. Nah, ini dijumlahkan ya. Berapa semuanya? Totalnya 8 tambah 6, 14. Tambah 2, 16. Ya, 1 disimpan. 3, 6, tambah 3, 9. Jumlah siswa adalah 96 seluruhnya dari kelas A, B, dan C. Setiap siswa katanya mendapatkan 3 buah buku. Berarti satu siswa sama dengan 3 buku. Kalau 96 siswa berapa buku? Ya, jadi kan kita kalikan ya, 96 dikali 3 sama dengan berapa? 96 kali 3, 96 dikali 3, 3 kali 6, 18, 1 disimpan, 3 kali 9, 27, 28 ya. Berarti 288 buku. Oke, berarti harus ada 288 buku untuk 96 siswa. Sedangkan satu dus ini berisi 24 buku. Satu dus sama dengan 24 buku. Kalau 288 buku itu berapa dus? Ini gitu ya. Berarti caranya 288 itu dibagi dengan 24 karena satu dus berisi 24 buku. Ya kan? 28 dibagi 24, 1. 1 dikali 24, 24. Kita kurangkan. 8 dikurang 4, 4. 2 dikurang 2, 0. 4 dibagi 24 tidak bisa, masih ada di atas 8, kita turunkan. Berarti 48 dibagi 24, berapa? 2. 2 dikali 24 adalah 48. Ini dikurangkan 0, 0. Oke, berarti berapa dus? 12 dus. Yang benar adalah ini. Gitu cara jawabnya.
Gimana? Mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat di lapangan desa. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 km. Hingga pukul 8 diperoleh data sebagai berikut. Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Beni telah menempuh 60% dari total jarak. Citra telah menempuh 1/3 bagian dari total jarak. Dika telah menempuh 5,5 km dari total jarak. Siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari total jarak? Dari total ini ya. Oke, baik. Pertama, kita perhatikan dulu total jaraknya berapa, yaitu 10 km. Yang ditanya, siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari 10 km? Masih ingat? Bahasa dari itu adalah perkalian, ya. 3/5 dari 10 itu berapa? Ingat, di bawah 10 ini ada 1, ya. 3 kali 10, 30. 5 kali 1, 5. 30 dibagi 5 yaitu 6 km, ya. Karena satuan di sini kilometer. Nah, berarti 6 km ini adalah 3/5. Sekarang kita cari tahu siapa yang sudah menempuh jarak sebesar 6 km. Apakah si Andi, si Beni, si Citra, si Dika? Mereka ini kan sudah ada masing-masing besaran jarak yang sudah ditempuh, ya. Tinggal kita samakan bahasanya, ya, supaya mudah kita bandingkan, gitu ya. Coba si Andi pertama. Kita cari si Andi. Coba lihat si Andi, dia sudah menempuh jarak sebesar apa? Oh, 0,4 km, ya, karena ini bagian dari 10 km, ya. Langsung kita kalikan 0,4 dari 10 km itu berapa? Oh, 4 km. Kita sudah tahu si Andi sudah menempuh jarak sejauh 4 km. Sekarang kita lihat si Beni, ya. Beni dia sudah menempuh jarak sejauh 60%. 60% itu kan 60/100. Ya, ini bisa dicoret sama-sama dibagi 10. Tinggalkan 6/10. 6/10 dia sama dengan 0,6. Sama juga dengan cara yang di atas tadi, dikalikan 10, yaitu berarti 6 km. Bisa dipahami ya? Ini sejauh ini kita cari sudah dapat jawaban yang benar adalah si Beni. Karena kan yang menempuh jarak 6 km ini sudah kita ketemu nih. Berapa? 6 km. Coba kita cek si Citra dengan si Dika ya. Citra dia menempuh jarak berapa? 1/3. 1/3 dari 10 km. Berapa? 1 dikali 10 sama dengan 10/3. 10 dibagi 3 adalah 3,3 ya. Bukan ya, karena yang kita butuhkan adalah 6 km. Berarti Citra salah kan? Kita lihat si Dika. Dika berapa dia? Dika telah menempuh jarak sejauh 5,5 km. Ya, ini memang sudah dalam bentuk kilometer ya. Buah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keempat sisinya sama panjang, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini ada pilihan jawabannya, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang.
Coba kita lihat persegi ya. Ini adalah ciri-ciri dari persegi. Keempat sisinya sama panjang ya. Keempat sisinya sama panjang ya. Ini memenuhi ya yang pertama. Kemudian memiliki dua pasang sisi sejajar ya. Yang pertama tadi memenuhi, dua pasang sisi sejajar juga memenuhi ya. Kemudian semua sudutnya 90 derajat. Ini tidak ada ya, tidak memenuhi. Berarti bukan persegi. Kita lihat persegi panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi berhadapan sama panjang ada di sini. Sisi berhadapan sama panjang? Tidak ya, berarti bukan persegi panjang. Kita lihat yang belah ketupat ya. Belah ketupat semua sisi sama panjang. Ya, berarti keempat sisinya akan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini sisinya. Yang nomor 1 berarti memenuhi. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Juga ada di sana memenuhi. Diagonal saling berpotongan tegak lurus. Oh, ini juga ada. Ini juga di sini juga ada. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Ada di sini sudut yang berhadapan sama besar. Oh betul. Ini juga ada. Sudutnya tegak lurus 90 derajat. Ini tegak lurus ya. Set. Ini namanya tegak lurus. Oke, berarti belah ketupat ini memenuhi. Yang benar adalah C ya. Oke, kita lihat layang-layang. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ada di sini? Tidak ada ya. Oke, berarti yang layang-layang juga salah. Yang benar adalah belah ketupat. Kita lanjut soal berikutnya. Pada hari Minggu, Rani mengikuti kegiatan belajar menari di Sanggar Seni. Rani berangkat dari rumah pukul 7.25. Perjalanan menuju sanggar memerlukan waktu 45 menit. Kegiatan belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit sebelum pulang. Pukul berapakah Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? Oke, berarti ini kan kita lihat dulu si Rani dia pertama berangkat jam 7.25 ya. Jam 7.25 si Rani berangkat dari rumahnya. Kemudian di dalam perjalanan dia memerlukan waktu 45 menit. Berarti kan ini kita jumlahkan ya. Yang kita jumlahkan itu yang menitnya. Yang sama-sama menit ya. Ini. Oke, kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. 1 kita simpan. 3 tambah 4, 7. Oh, 70 menit. 70 menit itu kan sudah lebih 1 jam ya. Berarti kita ingat setiap 1 jam itu 60 menit. Ini ada 70 menit. Berarti 1 jam 10 menit. 1 jam kita tambah ke 7 ini kan jadi jam 8. Ya kan? Jam 8, sisanya tadi di sini 10 kan? Karena 60 sudah jadi 1 jam. Oke, berarti jam 8 lewat 10 dia sudah sampai ya. Karena dalam perjalanan 45 menit. Kemudian si Rani belajar menari berlangsung selama 1 jam 35 menit. Ini bisa langsung kita jumlahkan di sini ya. 1 jam berapa menit? 35 menit, ya kan? Ini bisa langsung dijumlahkan. 0 ditambah 5, 5. 1 ditambah 3, 4. 8 ditambah 1, 9. Oke, berarti dia selesai menarinya yaitu jam 9.45, ya. Kemudian kegiatannya apa lagi? Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit. Berarti dia setelah itu istirahat lagi, membutuhkan waktu berapa? 20 menit. Ini yang dijumlahkan adalah yang menitnya ya. 5 ditambah 0 itu adalah 5. 4 ditambah 2 adalah 6. 65. Nah, lihat nih, ini sudah juga
mencapai 1 jam lebih ya. 60 menit berarti sudah 1 jam. Kita naikkan ke 9 jadi jam 10. Lewat berapa? Lewat 5 menit. Nah, ini dia hasilnya. Berarti Rani meninggalkan sanggar untuk pulang yaitu pukul 10 lewat 5 menit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya sama seperti soal nomor 25 ya, gambarnya yang sama ya. Namun di sini yang berbeda di pernyataannya. Oke. Coba kita baca. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon sehingga terasa sejuk dan segar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Lahan parkir motor ada di sekitar taman. Parkiran yang tersedia cukup luas. Nah, ini dia ya pernyataan-pernyataannya. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi. Pada pukul 1 ya, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Oke, diperhatikan ya supaya terarah ya. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 1 ya. Nah, ini motor yang sudah ready atau motor yang sudah ada, itu kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motor ya. Berarti motor yang sudah ready itu ada 11 motor ya. Motor ready ya, ready itu 11 ya. Kemudian yang perlu kita carikan lagi yaitu berapa sih motor yang muat untuk lahan yang sebesar ini ya. Caranya yaitu dengan mencarikan luas lahannya dulu ya. Luas lahannya yaitu luas parkirannya sama dengan, ini kan ada 10 ya, 10 dikali lebarnya ini 22 ya, 4 berarti. Berarti luasnya adalah 10 dikali 4, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena satu motor itu membutuhkan lahan seluas 2 meter persegi ya. Berarti dibagi 2 sama dengan 10 kali 4, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, inilah jumlah semua motor yang muat untuk area parkiran motor ini. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang A. Terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 1. Berarti kita harus hitung benar nggak 4 motor yang keluar sebelum pukul 1. Nah, ketika nanti kita hitung, dia jumlah motornya betul nggak ini 20 motor ya. Oke, coba kita hitung. Kan motor semua yang sudah ready 11 ya. Katanya di sini ada 4 motor yang keluar sebelum pukul 1 ya. Sama dengannya berapa? Ada 7. Ini masih berbicara tentang pukul 1 ya, tentang pukul 1. Sebelumnya berarti 4 motor yang keluar, yang ready 7. Nah, ini juga ada informasi mengenai pukul 1 ya. Pukul 1 terdapat 12 motor yang memasuki area. Perhatikan 7 yang ready tadi, kemudian dimasuki lagi 12 ya. Perhatikan dijumlahkan 7 ditambah 12 adalah 19. Oke, sudah 19 motor. Ternyata masih ada nih, masih ada pernyataannya. Oke. Ternyata lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Ya, ternyata masih ada
lahan yang bisa ditampung oleh motor satu lagi. Berarti ditambahkan 1 ya, dan jumlahnya adalah 20. Oh, berarti benar ini ya. Cerita tentang motor keluar, motor masuk, ketika dijumlahkan itu betul-betul ada 20 motor. Berarti pernyataan yang A ini benar. Gitu. Sekarang kita lihat yang pernyataan B. Sebelum 12 motor memasuki lahan parkir, ya, lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. Tuh, tadi kan sebelum 12 motor ini masuk, ya, motor yang ready itu kan ada 11 nih. Nah, 11. Kemudian keluar 4, sisanya kan 7 sebelum masuk 12 motor. Berarti pernyataan ini salah, ya kan? Oke, yang C. Pada pukul 1, lahan parkir terisi oleh 20 motor. Pada pukul 1 kan masih 19, ya kan? Masih 19 motor yang terisi. Setelah itu baru terungkap bahwa ternyata ada 1 motor yang bisa ditampung lagi oleh lahan tersebut, tapi kan tidak ada informasi untuk dimasukkan lagi motor yang 1 ini. Berarti pada pukul 1 yang motor terisi itu adalah 19, bukan 20. Berarti pernyataan ini juga salah. Itu cara jawabnya. Bisa dipahami ya. Oke, ini dicatat yang rapi, nanti dipahami lagi, insya Allah mengerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Danu Anku. Setiap minggu mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Buku yang dibaca setiap anak berbeda-beda setiap minggunya. Ya. Ini ada buku warna biru, warna hijau, warna merah. Ya, warna biru 329 halaman, hijau 340 halaman, dan merah 382 halaman. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Antok membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis, mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Rajin-rajin ya Danu, Antok, dan Caca ini. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Antok, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Si Danu baca 2/3, si Antok 50%, Caca 3/4. Oke, pertanyaannya, berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah dibaca oleh Caca? Oh, ini sasarannya si Caca ini ya. Pertanyaannya mengarah tertuju kepada si Caca. Si Caca dia membaca buku berapa? 3/4. 3/4 itu kita bawa kemana? Karena di jawabannya opsinya itu ke dalam persen dan pertanyaannya pun berapa persen, maka kita harus bawa 3/4 ini itu berapa persen ya? Kali 100% ya. Oke, sama dengan 100 dibagi 4 itu berapa? Berapa 100 bagi 4? Kalau cara begini paham nggak? Oke, kalau nggak paham berarti ingat di sini bahwa ada per 1 ya. 3 kali 100 300. 300 di 4 kali 1 dibagi 4 berapa? 75%. Mudah kan? Simple kan? Namun karena angka di sini tuh banyak ya, jadi mungkin kalian kesusahan ketika membagi karena banyak ya kan? Ya, coba dengan cara yang pertama tadi itu langsung dibagikan kali 100% ya. 100 dibagi 4 kan bisa. Berapa? 100 bagi 4 itu adalah 25. 3 kali 25 adalah 75%. Sama ya hasilnya. Oke, ini kalian harus banyak latihan biar bisa cara cepatnya ya. Jadi jawabannya mana? Yang ini, 75%.
Oke, paham ya? Kita lanjut. Danu, Anto, dan Caca hobi membaca buku. Setiap minggu mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Jadi soal ini sama ya, namun pernyataannya yang berbeda. Pada minggu pertama, Danu membaca buku biru, Anto membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis, mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Anto, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Anto, dan Caca di minggu pertama, tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat yang A, Danu sudah membaca 219 halaman. Benarkah Danu sudah membaca buku 219 halaman? Buku apa yang dibaca Danu? Dari sini kan kita sudah tahu informasinya bahwa si Danu membaca buku warna biru. Warna biru itu jumlah halamannya berapa? 329 halaman. Sedangkan informasi di sini Danu dia baru membaca buku sebanyak 2/3 halaman ya. 2/3 halaman itu berapa halaman sih? Benarkah 219? Mari kita carikan ya. Kita taruh di sini Danu sama dengan sudah membaca buku 2/3 dari, ingat dari itu perkalian 329 halaman ya. Sama dengan ini ada 1 ya. 2 dikali 329. Mau dicarikan secara bersusun boleh. 329 dikali 2 kali 2 kali 9 18, simpan 1. 2 kali 2 4, tambah 1 5. Kemudian 2 dikali 3 6. 658 dibagi 3 ya kan. Oke, coba dibagi 3, bagi secara bersusun boleh juga. 658 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2 dikali 3 6. Yang ini habis ya, sudah dikurangkan. Kemudian tinggal 5, turunkan 5. 5 dibagi 3 1 kan, 1 dikali 3 3. Sisanya 2. Turunkan 8 karena 2 ini lebih kecil dari 3 ya. Berarti 28 bagi 3 kan 9 ya kan. 9 dikali 3 27 ya. 27 kurangkan 8 kurang 7 1 ya kan. Ini udah habis 0. Ini berarti kan ada komanya ya. 1 dibagi 3 kan ini mau diturunkan nggak ada lagi angkanya. Dibagi 3 pun kecil satunya kan, kecil yang ini. Berarti turunkan 0, naikkan koma. 10 dibagi 3 berapa? 3. 3 dikali 3 9. Oke, kurangkan. Nah, ini kalau dicari masih ada ya. Berarti 219 yang sudah dibaca oleh si Danu. 219 malah ada komanya lagi, koma 3. Berarti lebih ya. Dan pernyataan ini benar karena yang dibilang di sini sudah membaca. Ya iya, malah lebih lagi ya kan. Oke, sekarang yang B. Anto sudah membaca 170 halaman. Lihat si Anto. Anto dia informasinya sudah membaca 50% ya. 50% dari buku yang mana si Anto baca? Si Anto kan ada informasi di sini baca buku warna hijau dan jumlah halamannya adalah 340 halaman. Benarkah 50% dari 340 halaman itu 170 halaman yang sudah dibaca oleh Anto? Oke, sekarang kita carikan. Hapus ini dulu ya. Oke. Kita tulis di sini Anto. Anto. Oke, Anto sudah membaca berapa? 50% ya. Sudah membaca 50%. 50% itu kan 50 per 100 dikali 340 karena jumlah buku halaman buku yang dibaca oleh Anto semuanya adalah 340. Nah, kita
operasikan. Ini 50 per 100. Bisa dikecilkan lagi ya, sama-sama dibagi 50. Berarti 50 bagi 50, 1. 100 bagi 50, 2. Sudah kecil angkanya, jadi tidak capek lagi waktu membaginya. Tinggal 1 per 2 dikali 340. Berapa? 340 dibagi 2 berapa hasilnya? Iya benar, 170 halaman. Oh benar, ternyata Anto memang sudah membaca 170 halaman. Oke, kita lihat si Caca. Caca sudah membaca 287 halaman. Ya, coba kita lihat Caca. Caca sudah membaca 3 per 4. Ya, yang ini si Caca. Oke, 3 per 4 dari berapa? Dari 382 halaman. 382 halaman. Coba kita operasikan. 3 kali 382 berapa? Coba ya, 382 dikalikan 3. Oke, 3 kali 2, 6. 3 kali 8, 24. Kita tulis 4, 2 disimpan. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Berarti 1146 dibagi berapa? Bagi 4. Oke, coba kita bagikan ya. Kita bagikan di sini ya. 1146 dibagi berapa? 4 ya, sama dengan di sini saja. Oke, 11 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Ini 8 kurang 11 kurang 8 kan 3 kan. 3 dibagi 4 masih kecil yang pembaginya, maka kita turunkan 4. 34 bagi 4 8. 8 kali 4 32 ya. Kurangkan 4 kurang 2 2, 3-nya habis. Oke, tinggal 2. 2 turunkan 6. 26 bagi 4 adalah 6. 6 dikali 4, 24. Sisa 2 kan? Oke, ini aja kita sudah bisa tebak ya. Ini 286. Sedangkan ini Caca sudah membaca 287. Berarti salah ya. Kenapa salah? Karena belum sampai 7-nya. Masih 6-nya. Ini lebih ya. 286 masih ada sisanya. Berarti masih lebih dari 286 yang sudah dibaca, tapi belum sampai 287. Begitu cara jawabnya. Gimana? Mudah kan? Paham kan? Oke, kita lanjut. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung protein dan lemak ya. Ini dia informasinya. Ada banyak kandungan, kemudian ada nama makanan ya. Ini tersedia dalam 100 gram. Oke, kita lanjut baca. Anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram. Ya. Ingat, 55 gram dalam sehari. Jika disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing 250 gram, tentukanlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, ada daging sapi, ada telur ayam, ada ikan. Kita lihat di grafik ya. Grafik ini daging sapi, yang warna hijau adalah lemaknya, yang warna biru ini adalah protein ya. Kita fokus ke protein ya. Protein itu di daging sapi ada berapa ini? 26 ya, 26. Oke, kita lihat yang telur ayam. Berapa proteinnya?
Ada ini 10, 13 ya, 13. Kemudian kita lihat di ikan. Ikannya ada, coba hitung, ini 20, 21, 22. Oke. Sekarang kita perhatikan di soal. Di soal porsinya sudah ditentukan berapa? 250 gram ya. Sedangkan diagram batang ini tersedia hanya 100 gram ya. Oke. Oleh karena itu 250 kita bagikan 100 ya. Berapa? Jadinya 2,5 ya. Ini adalah pembagian ya, bisa ya. Ini 00 kan bisa dicoret, sama-sama dibagi 10. Kemudian 25 bagi 10, 2,5. Oke, oleh karena itu, daging sapi, telur ayam, dan ikan, ini kita kalikan dengan 2,5. Ya, kita mau lihat apakah hasilnya itu besar atau kecil dari 55 gram. Kalau paling sedikit 55 gram itu kadarnya, kalau lebih berarti memenuhi ya. Kalau kurang di bawah 55 ini berarti belum memenuhi proteinnya ya. Oke, coba kita lihat daging sapi. Daging sapi sama dengan berapa banyak proteinnya? 26. 26 dikali 2,5 sama dengan berapa hasilnya? Coba kita kalikan. 26 kali 25. Nanti kan komanya bisa kita taruh belakangan ya, itu cara cepatnya ya. 5 dikali 6 itu 30. Kita taruh 0. 3-nya kita simpan. 5 dikali 2, 10, tambah 3, 13. 2 dikali 6, 12, kita simpan 1. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. Kita jumlahkan. 0, kita turunkan. 5, 6. Berarti 650. Kita hitung komanya, ada berapa koma sih? Oh, ada satu angka di belakang koma. Berarti di sini komanya 1 ya. Oke, berarti hasilnya berapa? 65. Ya, 65 ini ternyata lebih besar daripada 55 gram. Ya, otomatis ini memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan protein harian, yaitu lebih dari 55 gram. Berarti yang daging sapi ini memenuhi. Oke, kita cek yang telur ayam. Telur ayam tadi berapa? 13 ya. 13 dikali 2,5. Kita kalikan. 13 dikali 25. Oke, nanti kita taruh komanya. 5 kali 3, 15. 1 kita simpan. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 6, 12. 1 disimpan. Ini 3, berarti 32,5. Ya kan? Karena komanya 1 angka di belakang koma. Berarti 32,5. Oke, 32,5 ya. Ternyata itu lebih kecil dari 55. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, sekarang satu lagi ikan. Ikan berapa tadi proteinnya?
22. Berarti 22 dikali 2,5. Oke, sama dengan kita kalikan 22 kali 25. 5 kali 2, 10. 1 kita simpan. 5 kali 2, 10 berarti 11. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Oke, tambahkan 0, 5, 5. Berarti satu angka di belakang koma, kita taruh koma sini. Hasilnya berapa? 55. Dan 55 ini sama dengan 55 gram. Ya, berarti ini juga memenuhi syarat. Iya, oke, ini dia jawabannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut soal berikutnya. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak dan protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung lemak dan protein. Menurut Kementerian Kesehatan RI, ibu hamil harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Hal ini disarankan agar memastikan jaringan dan organ bayi dapat tumbuh dengan baik. Ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100 gram protein setiap hari. Sedangkan lemak dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram per hari. Suatu hari, seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Ini pernyataannya. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Pernyataan ini benar apa salah? Menurut informasi di atas ya. Oke. Pertama kita lihat dulu protein yang dibutuhkan ibu hamil adalah 70 hingga 100 gram. Itu diingat. Kemudian lemak yang dibutuhkan ibu hamil adalah 62 sampai 67 gram per hari. Oke, data yang sudah dikonsumsi adalah ini lemak ya. Oke, ini protein ya. Ini tulisannya agak kecil ya, protein. Protein, ini lemak. Oke. Lemak diketahui adalah berapa nih? 46 gram. Oke, sedangkan protein itu adalah 58 gram. Sekarang kita lihat pernyataan yang A. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Lihat di sini katanya 50 gram ikan untuk memenuhi protein, ya kan? 50 gram ikan. Mana ikan? Ini ikan, ya kan? Oke, ikan di sini berapa? Di sini ikannya ada 22 gram. Nah, 22 gram. Karena 50, maka kita ini bagi 2. Berapa 20? 2 bagi 2 sama dengan 11. Tuh ya. Nah, sekarang kita perhatikan data lemak dan protein yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Itu proteinnya berapa? 58. Berarti kan 58 ditambah 11. Berapa? 69. Nah, lihat nih 69 ini apakah sudah memenuhi syarat bahwa ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100 gram protein. Ya. Berarti yang untuk protein ini tidak memenuhi syarat, ya kan? Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Berarti belum terpenuhi. Maka pernyataan ini salah, ya. Karena di bawah 70. Tidak sesuai dengan persyaratan yang ada informasi di soal. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang B. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. Nah, kita lihat di keju. Ini keju ya, ini keju. Ya, banyak lemaknya berapa?
30, ini 30, 33 ya. 33. Karena 50 gram, maka juga harus dibagi 2. Ya, bukan 100 gram, tapi 50 gram. Maka dibagi 2. Sama dengan berapa? 16,5. Nah, sekarang lihat ke tabel data lemak dan protein. Ya, lemaknya di sini berapa? 46 ditambah 16,5. Sama dengan berapa? 62,5. 62,5. Nah, coba sekarang perhatikan di persyaratan di soal. Untuk lemak katanya dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram. Berarti ini 62 lebih lagi. Berarti sudah memenuhi pernyataan ini adalah benar. Oke, sekarang kita lihat yang C. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Mana daging sapi ini ya? Kita lihatnya di protein. Berapa protein untuk daging sapi? Ya, lihat di sini diagramnya nih 25 berarti lebih 126 ya. Jangan lupa juga dibagi 2 sama dengan berapa? 13. Ya kan? Oke, sekarang lihat ke protein di sini. Ini kan proteinnya 58 ditambah berapa? 13 sama dengan 71. Nah, sekarang lihat kembali ke informasi di soal. Katanya di sini, ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100, 70 hingga 100. Ini sudah 71. Nah, lebih malah, ya kan? Berarti ini adalah benar. Nah, gitu cara jawabnya. Oke, alhamdulillah sudah 30 soal yang sudah kita bahas. Ya, semoga kalian paham dan semoga ujian kalian itu menyenangkan dan kalian mendapatkan sertifikat TKA-nya sehingga kalian bisa mendaftar di sekolah yang kalian impikan dan kalian juga sudah mengerti ilmu-ilmu akademik dasar ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.